Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Adik-adik semua, siswa-siswi SMP Negeri 5 Cilegon yang sudah mengikuti acara sanlat pesantren kilat pada kesempatan kali ini, atas kesungguhannya, atas keikutsertaannya, kami syukuri. Kami akan menyampaikan materi tentang tauhid. Tauhid itu mengesahkan kepada Allah. Jadi tidak menduakan Allah, hanya di situ menyembah kepada Allah, hanya minta pertolongan kepada Allah, hanya minta tolong kepada Allah. Sebelumnya kita baca Al-Quran terlebih dahulu untuk mengawali acara kita. Semoga Allah memberikan keberkahan. Yang membawa Al-Quran bisa dibuka surat Al-Hasyr, nomor suratnya 89, juz 28, ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Oke, kita mulai materi kita pada kesempatan kali ini tentang tauhid, ya. Jadi adik-adik perlu diketahui bahwa Allah itu mempunyai 20 sifat, 20 sifat, yang mana insyaallah adik-adik, kami husnudzon, saya husnudzon sudah hafal, sudah bisa mengerti, bisa paham tentang sifat-sifat Allah tersebut. Untuk kita refresh kembali, yaitu 20 sifat Allah. Yang pertama itu wujud. Wujud itu ada. Jadi Allah itu ada, Jadi kita itu harus yakin bahwa Allah itu ada. Buktinya apa? Buktinya dari ciptaannya. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan isinya. Itu bukti bahwa Allah itu ada. Jadi jangan sampai kita mempunyai anggapan kalau Allah itu tidak ada. Kemudian yang kedua, qidam. Qidam itu artinya awal. Jadi Allah adalah zat yang paling awal. Tidak ada yang lebih awal lagi daripada Allah. Jadi awal segala sesuatu Allah itu. Maka di sini kita harus percaya bahwa Allah itu zat yang awal, qidam. Kemudian sifat Allah yang ketiga itu baqo. Baqo itu kekal. Jadi Allah itu kekal. Selain Allah, semuanya itu tidak kekal. Kulluman siwa Allah atau kulluman
kullu maujudin siwa Allah fahuwa alam. Jadi segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Alam itu makhluk yang semuanya akan binasa, tidak kekal. Kemudian sifat Allah yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi. Artinya berbeda dengan ciptaannya. Allah itu beda dengan ciptaannya. Kemudian yang kelima, sifat Allah selanjutnya adalah qiyamu binafsihi. Artinya berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri. Ya. Tidak butuh pertolongan dari hambanya, tidak perlu, tidak butuh pertolongan dari orang lain. Allah mampu, Allah bisa. Kemudian yang keenam, sifat Allah berikutnya adalah wahdaniyah, yaitu tunggal, ya, tunggal atau esa. Kemudian yang ketujuh, sifat Allah berikutnya adalah qudrat, berkuasa. Jadi Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian sifat Allah yang selanjutnya yang kedelapan adalah iradat, yaitu berkehendak. Jadi Allah berkehendak apa sesuka Allah dan pasti terjadi. Jadi pasti terjadi, tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya Allah. Ya. Cukup Allah berkata atau berfirman kun fayakun, maka jadi. Nah, berbeda dengan makhluknya, dengan manusia beda. Ya. Jadi kalau manusia itu berkehendak belum tentu terjadi, belum tentu terlaksana. Kemudian ilmun, mengetahui. Allah mengetahui ya, segala sesuatu yang ada di bumi ini, yang ada di langit, ya pokoknya di mana saja Allah mengetahui. Kemudian sifat Allah selanjutnya yang ke-10 adalah hayat, hidup. Allah maha hidup, tidak ada kata mati. Ya. Jadi Allah itu selalu hidup, tidak bakal mati. Kemudian yang ke-11 sifat Allah adalah sama. Sama itu mendengar. Jadi Allah itu maha mendengar, baik ucapan yang lembut, yang pelan, bisik-bisik, Allah mendengar. Bahkan ya, kerentaknya hati, apa kerentaknya hati? Kata hati yang belum diucapkan masih di hati, itu Allah mendengar. Nah, itulah bedanya Allah dengan makhluknya. Kemudian yang sifat Allah selanjutnya yang ke-12 adalah basor. Basor itu melihat. Jadi Allah itu melihat segala sesuatu, bisa terpantau oleh Allah. Beda dengan pandangannya manusia, pandangannya hewan, atau sekarang itu ya ada alat namanya CCTV. Ya. Ketika ya, kameranya itu ke depan, ya hanya ke depan saja melihatnya, ke belakang tidak bisa. Tapi Allah segala penjuru bisa terlihat oleh Allah. Itulah ya, sifat Allah itu seperti itu. Kemudian yang ke-13 sifat Allah adalah kolam. Kolam itu berfirman. Ya, Allah di situ berfirman di dalam ya, Al-Quran 30 juz itu. Kemudian yang ke-14 sifat Allah adalah qadiron. Qadiron itu berkuasa. Berkuasa. Kemudian yang ke-15 sifat Allah muridan. Muridan itu ya berkehendak. Ya, sama seperti tadi. Kemudian yang ke-16 sifat Allah aliman. Aliman maha mengetahui. Jadi Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang ke-17 hayan. Hayan itu hidup. Allah itu sifatnya hidup, gak akan mati. Kemudian 18 sami'an. Sami'an itu maha mendengar. Kemudian 19 basiron, maha melihat. Dan 20 mutakallim, ya, berfirman. Nah, itulah 20 sifat Allah yang di situ dimiliki oleh Allah, yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Nah, kemudian di sini kami akan menjelaskan atau lebih dalam mengenal sifat Allah, yaitu maha melihat, basor atau aliman, maha mengetahui. Jadi kalau di situ kita mempunyai pemahaman, mempunyai pengertian, paham bahwa Allah itu maha melihat, maha mengetahui, ya, sehingga kita itu tidak berani berbuat maksiat, ya adik-adik ya, berbuat dosa, takut, karena kita selalu diawasi oleh Allah. Dan juga kita di situ dalam beribadah ya, bisa khusyuk, bisa tertib, ya,
bisa lancar karena merasa dilihat oleh Allah. Nah itu. Maka ya di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kamu menyembah kepada Allah supaya mempunyai keyakinan seakan-akan ya, kamu melihat kepada Allah seakan-akan ya. Jadi seakan-akan itu dilihat oleh Allah. Kemudian fa'ilam takun tarohu fa'innahu yaraka. Maka jika kamu ya, tidak merasa atau di situ tidak bisa melihat Allah, ya, kamu harus punya keyakinan bahwa Allah itu melihat kepadamu. Nah, jadi dibalik seperti itu. Jadi kamu menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan ya, kamu itu melihat pada Allah. Ya. Atau kalau kamu nggak punya keyakinan seperti itu, kamu punya keyakinan bahwa di situ ya, Allah melihat kepada. Nah, maka di sini ya, terutama masalah sholat, ya, terutama sholat subuh. Nah, memang ya, sholat subuh ini berat, ya, berat. Apalagi ya cuacanya itu biasanya kalau subuh itu dingin, nah, dingin. Kemudian ya masih ngantuk lah begitu. Nah, tapi di situ itu harus kita lawan. Disitulah ya kalau kita bisa mengerjakan ya, melaksanakan sholat subuh, nah, pahalanya sangat besar sekali. Nah kita jangan sampai di situ meremehkan sholat subuh. Ya. Ingatlah bahwa Allah itu ya di situ selalu melihat kepada kita. Nah, jadi adik-adik semua ya di sini ya, kita sekarang ini berusaha untuk menertibkan terutama sholat subuhnya ya, sholat subuh. Kemudian ya termasuk sholat-sholat wajib yang lainnya ya, duhur, asar, maghrib, isya ya, itu supaya tertib dalam mengerjakan ya, karena apa? Karena itulah bentuk ibadah kita kepada Allah. Kita menyembah, mentauhidkan kepada Allah ya, buktinya dengan sholat ini ya. Maka kalau kita itu tidak mengerjakan sholat, nggak mau sholat ya, apalagi meninggalkan dengan sengaja, berarti sama dengan kita ya, tidak percaya kepada Allah, sama dengan ya orang-orang kafir. Man taroka sholat faqad kafar. Barang siapa yang di situ meninggalkan sholat, maka sungguh-sungguh dia kufur. Ya. Maka ya di sini kita ya, selalu berusaha jangan sampai sholatnya itu ya, absen atau bolong. Kita harus tertib. Ya, begitu. Kenapa? Karena Allah itu melihat kita, selalu dilihat. Dan juga di dalam sholat subuh itu terjadi pergantian malaikat. Nah, jadi terjadi pergantian malaikat. Malaikat shift malam dengan malaikat shift siang. Jadi ada yang malaikat itu bertugas di malam hari, ada yang bertugas di siang hari. Nah, ketika sholat subuh itu, waktu subuh itu terjadilah pergantian malaikat yang jaga. Kemudian malaikat yang naik ke atas ke Allah itu melaporkan kepada Allah. Ini misalnya siapa ya, D siapa namanya ya. Ini saya tinggalkan dalam keadaan sedang sholat subuh ya Allah. Wah, maka menjadi catatan yang bagus ya. Berbeda dengan kalau ditinggalkan oleh malaikat ya, malaikat menghadap kepada Allah yang jaga malam itu laporan, ya Allah saya tinggalkan D ini ya, dengan keadaan dia lagi tidur. Nah, lagi tidur, dia belum mengerjakan sholat subuh.
ya udah jelek. Maka di situ kita supaya berusaha ya tertib sholat 5 waktu terutama sholat subuh. Kemudian selanjutnya ya itu masalah sholat ya supaya tertib karena kita selalu diawasi oleh Allah. Kemudian selanjutnya untuk ya perilaku kita sehari-hari ya, amal atau ya aktivitas kita sehari-hari. Jangan sampai kita di situ melanggar peraturan Allah, peraturan Nabi. Kenapa? Karena ya semua itu dosa. Ya. Meskipun di situ tidak ada yang melihat, ingat Allah melihat. Ya, Allah melihat. Di kamar mandi, ya, di situ Allah melihat. Jangan sampai berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya, di kamar, di manalah tempat yang tidak ada orang. Ya, ingat bahwa Allah itu ada, Allah itu melihat. Dan nanti dicatat oleh malaikat siapa? Malaikat Raqib dan Atid. Itu selalu mencatat ya, amal perbuatan kita. Itulah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat ya, mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Maka kita supaya hati-hati ya, supaya hati-hati jangan sampai di situ mudah untuk melakukan dosa ya, termasuk sekarang ini ya insya Allah saya yakin bahwa adik-adik semua ini semuanya punya HP ya, handphone ya. Bahkan ada yang punya lebih dari 1, ada yang 2, ada yang 3. Nah di situ, nah disitulah ya, kita supaya paham bahwa Allah itu mempunyai sifat melihat, basor dan alim, mengetahui. Nah, kita buka-buka buka yang nggak benar, itu Allah melihat. Nah, itu hati-hati. Kita buka video-video yang nggak boleh dibuka, kita buka, ya, meskipun sendirian nggak ada yang melihat, Allah melihat. Nah itu, maka supaya hati-hati. Apalagi di bulan Ramadan ini, kejelekan, dosa itu dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati. Ya. Maka di sini ya kita supaya meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat melihat dan mengetahui. Harus selalu ingat itu. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu yang barokah. Nah, kemudian selanjutnya, insya Allah sekian ya materi kita pada kesempatan kali ini tentang pesantren kilat, namanya kilat ya, cepet lah gitu. Nanti sama Soleh, adik-adik ya, untuk mereview atau membuat rangkuman tentang apa yang tadi sudah kita kaji, sudah kita dengarkan ya, direview nanti dibuat dalam bentuk Instagram ya. Silakan direview, nggak usah banyak-banyak ya, poin-poinnya saja ya, apa tadi yang sudah kita dengarkan, nanti ya direview, dikirim di Instagram. Oke, gitu ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semua. Oke, banyak kurang lebihnya dari saya, dari kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.